Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Eni Libriani Pratiwi, NIM 24104117711 dari Eksekutif 28. Hari ini saya akan memaparkan mengenai studi kasus di Desa Wisata Kasongan, Bantul, Yogyakarta untuk mata kuliah Manajemen Pariwisata. Kenapa saya ambil Yogyakarta? Karena Yogyakarta adalah kota yang sangat-sangat dikangenin oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan wisatawan dari luar negeri, dari mancanegara. Ya. Desa Wisata Kasongan merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini sebagai sentra kerajinan gerabah dan keramik yang telah berkembang sejak puluhan tahun. Selain menjadi pusat industri kreatif, Kasongan juga menawarkan pengalaman wisata edukasi yang menarik bagi para wisatawan. Tadi wisatawannya itu bisa datang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan mancanegara. Pastinya juga ada pelajar dan mahasiswa yang akan melakukan kunjungan edukasi, peneliti dan pencinta seni kerajinan, dan juga pelaku usaha yang mencari produk kerajinan untuk kebutuhan bisnis dan dekorasi. Di sini juga ada beberapa alasan kenapa wisatawan berkunjung ke Desa Wisata Kasongan ini, karena mereka ingin melihat langsung proses pembuatan keramik dan gerabah, juga membeli oleh-oleh souvenir untuk sanak keluarga, teman, dan bapak ibunya mungkin, dan juga untuk mengabadikan momen dan mencari konten wisata yang menarik untuk media sosialnya mereka, para wisatawan. Desa Wisata Kasongan, Bantul, Yogyakarta ini pastinya ada memiliki dampak positif dan dampak negatif. Kalau untuk dari dampak positif dari ekonomi, udah pasti terciptanya lapangan kerja dan terciptanya UMKM untuk masyarakat lokal. Meningkatnya pastinya pendapatan masyarakat hingga ke pasar internasional. Kalau untuk sosial budayanya pastinya meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap budaya lokal dan mempererat kerjasama antar warga dalam kegiatan pariwisata. Dari infrastruktur, perbaikan akses jalan, peningkatan fasilitas umum seperti area parkir, penunjuk arah, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan kawasan wisata, dan penataan lingkungan menjadi lebih menarik dan nyaman bagi para pengunjung. Kalau untuk dampak negatif bagi ekonomi, pastinya ketergantungan masyarakat terhadap wisata dan persaingan usaha semakin ketat ya antar pelaku usaha. Dari sosial budaya, berkurangnya keaslian budaya akibat penyesuaian terhadap kebutuhan wisatawan dan munculnya perubahan gaya hidup masyarakat, terutama generasi muda, yaitu generasi Gen Z ya. Kalau dari infrastruktur, pastinya kemacetan di mana-mana pada saat liburan, meningkatnya penggunaan fasilitas umum yang memerlukan biaya perawatan lebih besar. Untuk dampak lingkungannya, pastinya bertambahnya volume sampah wisatawan, potensi pencemaran lingkungan akibat aktivitas produksi, dan meningkatnya jumlah pengunjung. Untuk solusi menghadapi dampak-dampak tersebut adalah memberikan pelatihan bagi masyarakat dan pelaku usaha, pengelolaan sampah dengan sistem yang lebih baik, mengatur jumlah pengunjung pada waktu-waktu tertentu, mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism, sama terakhir melakukan diversifikasi sumber pendapatan masyarakat agar tidak hanya bergantung pada sektor wisata. Desa Wisata Kasongan ini bisa berkelanjutan apabila kita memperdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pariwisata, menerapkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sustainable,
mengembangkan edukasi wisata yang menanamkan kesadaran terhadap budaya dan lingkungan, dan melestarikan kerajinan gerabah sebagai warisan budaya. Desa Wisata Kasongan membuktikan bahwa pariwisata dapat menjadi sarana pengembangan ekonomi sekaligus pelestarian budaya. Dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan sustainable, Kasongan dapat terus berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya paparkan mengenai studi kasus Desa Wisata Kasongan. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.